saya akan menjelaskan operasi aljabar pada matriks. Apa sih matriks? Matriks adalah kumpulan bilangan yang disusun berdasarkan urutan baris dan kolom, serta dibatasi oleh sebuah tanda kurung. Pada operasi aljabar matriks, terdapat 3 macam bentuk operasi, yaitu operasi penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Oke, kita akan masuk ke bagian pertama, yaitu penjumlahan matriks. Pada penjumlahan matriks, jika matriks C adalah matriks penjumlahan dari A dengan B, maka matriks C diperoleh dengan menjumlahkan setiap elemen pada matriks A yang seletak dengan setiap elemen pada matriks B, dengan syarat agar 2 atau lebih matriks dapat dijumlahkan adalah harus memiliki ordo yang sama. Terdapat sifat-sifat pada penjumlahan matriks, yaitu A. Sifat komutatif. A plus B sama dengan B plus A. B. Asosiatif. Buka kurung A plus B tutup kurung plus C sama dengan A plus buka kurung B plus C tutup kurung. C. Matriks identitas penjumlahan, yaitu matriks O. A plus O sama dengan O plus A sama dengan A. D. Inverse penjumlahan matriks A adalah min A, sehingga A plus buka kurung min A tutup kurung sama dengan buka kurung min A tutup kurung plus A sama dengan O. Oke, kita akan masuk ke bagian contoh soal pada penjumlahan matriks. 1. Diketahui matriks A sama dengan 1, 2, 4, 6 dan matriks B sama dengan 4, 1, min 4, 5. Tentukan matriks A plus B. Jawab. A plus B sama dengan, maka kedua matriks A dan B ini kita satukan. Buka kurung 1, 2, 4, 6, 4, 1, min 4, 5 tutup kurung sama dengan buka kurung 1 ini 1 ditambah 4, kemudian 2 ditambah 1, 1 ditambah 4, kemudian 2 ditambah 1, kemudian 4 ditambah min 4, 6 ditambah 5 tutup kurung. Kenapa bisa 1 dengan 4 bukan 1 sama 2? Karena jika ingin menjumlahkan 1 ini ditambah dengan 4, dia berpasangan, karena yang dicari tentukan matriks A plus B. Jadi 1 ditambah dengan 4 berpasangan. Oke, kita akan cari jawabannya. 1 ditambah 4 sama dengan 5. Oke. 4 ditambah min 4 sama dengan 0. Kenapa bisa 0? Karena dia plus ditambah min. 4 ditambah 4 sama dengan 0, karena dia habis. 2 ditambah 1 sama dengan 3. 6 ditambah 5 sama dengan 11. Oke, cukup. Begini jawabannya pada penjumlahan matriks. Pada penjumlahan matriks A plus B itu sangat mudah. Oke, kita sekarang akan masuk pada bagian kedua, yaitu pengurangan matriks. Jika matriks C adalah matriks pengurangan dari A dengan B,
Maka matriks C dapat diperoleh dengan mengurangkan setiap elemen pada matriks A yang seletak dengan setiap elemen pada matriks B. Pada dasarnya, pengurangan sama halnya dengan penjumlahan matriks, yaitu 2 atau lebih matriks hanya dapat dikurangkan apabila memiliki ordo yang sama. Kalian tidak bingung, maka kita akan ke contoh soal pada pengurangan matriks. Diketahui matriks A sama dengan min 7, 5, 4, 8, dan matriks B sama dengan 1, 1, min 4, 9. Tentukan matriks A dikurang B. Jawab, A dikurang B sama dengan min 7, 5, 4, 8, 1, 1, min 4, 9, tutup kurung, sama dengan buka kurung, min 7 dikurang 1, 5 dikurang 1, 4 dikurang min 4, 8 dikurang 9, tutup kurung, sama dengan min 7 dikurang 1, hasilnya min 8, karena dia ngutang 7, ngutang lagi 1, jadi min 8. 5 dikurang 1, hasilnya 4. 4 dikurang min 4, hasilnya 8, karena dia tandanya plus, min ketemu min jadi plus. Selanjutnya 8 dikurang 9, hasilnya min 1, karena dia punya utang 9 baru dibayar 8. Jadi hasilnya min 8, 4, 8, min 1. Oke, selesai. Bahas contoh soal pada perkalian matriks. Diketahui matriks A sama dengan 6, 3, 4, 8. B sama dengan 1, 2. Tentukan matriks A dikali B. Jawab, A dikali B sama dengan buka kurung 6, 3, 4, 8. Buka kurung 1, 2, tutup kurung, sama dengan baris kolom yang pertama dikalikan dengan 1, baris kolom kedua dikalikan dengan yang kedua. Jadi 6 dikali 1, 4 dikali 1, 3 dikali dengan 2, 8 dikali dengan 2, sama dengan 6 dikali 1 hasilnya 6, 4 dikali 1 hasilnya 4, 3 dikali 2 hasilnya 6, 8 dikali 2 hasilnya 16. Jadi 6 ditambah 6, 4 ditambah 16, tutup kurung, sama dengan 6 tambah 6 hasilnya 12, 4 tambah 16 hasilnya 20. Oke, jadi hasilnya 12, 20. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazwa Alivia. Saya di sini akan menjelaskan tentang perkalian matriks dengan bilangan real atau skalar. 1. Perkalian matriks dengan bilangan real atau skalar. Skalar adalah angka atau konstanta.
Misalkan terdapat matriks A berordo M kali N dan suatu bilangan real atau skalar, yaitu K. Perkalian antara matriks A dengan skalar K dapat ditulis dengan KA yang diperoleh dengan mengalihkan setiap elemen matriks A dengan skalar A. Dapat ditulis demikian. KA sama dengan K A11, A12, A1N, A21, A22, A2N, AM1, AM2, AMN. K di sini adalah suatu skalar. Karena di sini perkalian matriks, maka semua harus dikalikan dengan elemen matriks. Jadi di sini KA11, KA12, KA1N, KA21, KA22, KA2N, KAM1, KAM2, KAMN. Perkalian suatu matriks dengan skalar dapat dilakukan tanpa syarat tertentu. Artinya, semua matriks dengan ordo sembarang dapat dikalikan dengan bilangan real atau skalar. Lanjut ke sifat-sifat perkalian matriks bilangan real atau skalar dengan matriks. Jika A dan B adalah matriks-matriks berordo M dikali N serta K1 dan K2 adalah bilangan real atau skalar, maka berlaku sifat-sifat sebagai berikut. A. K1 dalam kurung A ditambah B sama dengan K1A ditambah K1B. B dalam kurung K1 ditambah K2A sama dengan K1A ditambah K2A. C. K1 dalam kurung K2A sama dengan dalam kurung K1 K2A. Yang kedua, perkalian matriks dengan matriks. Misalkan terdapat dua buah matriks, yaitu matriks A dengan ordo M dikali P dan matriks B dengan ordo P kali N. Perkalian matriks A dengan matriks B dapat ditulis dengan A kali B yang diperoleh dari penjumlahan hasil kali elemen-elemen yang bersesuaian pada baris ke I matriks A dengan kolom ke J matriks B dengan I sama dengan 1, 2, 3, M dan J sama dengan 1, 2, 3, N. Ada sebuah syarat agar dua matriks dapat dikalikan. Yang pertama, harus memiliki jumlah kolom yang sama dengan jumlah baris pada matriks kedua. Ordo matriks hasil perkalian dua buah matriks adalah jumlah baris pertama dikali jumlah kolom kedua. Sifat-sifat perkalian matriks yang pertama adalah sifat asosiatif, yaitu jika ada perkalian lebih dari dua matriks, maka kita dapat mengelompokkan perkalian tersebut secara besar. Contoh, dalam kurung A kali B dikali C sama dengan A dikali dalam kurung B dikali C. Yang kedua, sifat distributif digunakan untuk menyederhanakan suatu persamaan dengan menggunakan tanda kurung. Sifat distribusi ini mengizinkan kita untuk mengalihkan suatu bilangan yang ada di dalam tanda kurung dengan bilangan yang sedang dioperasi hitungkan di dalam kurung. Contoh, distributif kiri AX dalam kurung B ditambah C sama dengan dalam kurung A kali B ditambah dalam kurung A dikali C. Yang kedua, distributif kanan dalam kurung A ditambah B dikali C sama dengan dalam kurung A dikali C ditambah dalam kurung B dikali C. Perkalian matriks identitas I dengan matriks A berordo M kali N. Matriks identitas adalah matriks persegi yang setiap elemen diagonal utamanya bernilai 1 dan elemen lainnya bernilai 0. Yang pertama, jika A berordo M kali N dan matriks I berordo M kali N, maka IM dikali AM kali N sama dengan AM kali N dan AM kali N kali IM tidak terdefinisi. Yang kedua, jika A berordo M dikali N dan matriks I berordo N kali N, maka AM kali N kali IN sama dengan AM kali N dan IN kali AM kali N tidak terdefinisi. Yang terakhir adalah perkalian dengan matriks 0.
Contoh, A dikali 0 sama dengan 0 dikali A sama dengan 0. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.